Terus dikasih salep biar bisa berubah jadi manusia serigala. People all around were afraid that strange, magical things were happening to other people and against them. Karena dia berbulu lebat sebadan-badan. Padahal itu udah lama ya kita nggak bahas soal legenda, mitos, atau karakter-karakter mitologis. Kan pernah ya dulu kita bahas sejarah vampir Cina, Dracula, zombie, sama hoax-hoaxnya lagi yang zombie. Nah sekarang gue mau bahas satu legenda yang sempat bikin heboh Eropa. Legenda tentang siluman serigala. Bahkan gara-gara legenda ini nih, di Eropa sempat tuh ada pengadilan buat mengeksekusi siluman serigala. Emang ada aja kelakuan Eropa zaman itu ya. Yaudah kalau gitu, ayo langsung aja kita bahas sejarah werewolf. Fenomena teror manusia serigala di Eropa. Di Learning by Googling. Gue yakin lu semua pasti udah pernah denger ya istilah werewolf. Manusia serigala. Entah di film, novel, komik, emang banyak yang munculin karakter ini. Kata werewolf sendiri, ini nih diambil dari istilah Jerman lama, werewolf. Dan kadang werewolf ini juga disebutnya lycanthrope. Diambil dari bahasa Yunani lykos yang artinya serigala, sama anthropos yang artinya manusia. Digabung jadi lycanthrope, manusia serigala. Oke. Nah, cerita-cerita werewolf yang ada sekarang, itu kan mayoritas based on cerita werewolf yang emang udah ada dari zaman dulu. Dan kebanyakan ngambilnya dari cerita-cerita di Eropa. Tapi sebenarnya, menurut The Conversation, cerita literatur pertama tentang manusia serigala tuh datangnya bukan dari Eropa. Terus dari mana? Dipercaya tulisan tertua tentang manusia serigala itu ditulis tahun 2300 sebelum Masehi. Lewat Epic of Gilgamesh, syair tuanya Mesopotamia. Di situ ada diceritain tentang Dewi Ishtar yang bisa ngubah cowok-cowoknya jadi serigala. Itu awal bangetnya dipercaya dari situ. Bukan dari Eropa jadi ternyata. Terus, catatan tentang werewolf yang dianggap tertua juga datang dari Yunani di abad kedua. Kalau menurut Pausanias, ahli geografi dari Yunani, dia bilang ada cerita mitologi Yunani yang nyeritain tentang Zeus yang lagi turun ke bumi. Abis turun, terus Zeus nih nyamperin Raja Lycaon dari Arkadia. Nah, di sini Raja Lycaon ini ngebunuh dan manggang satu anak di sana buat disuguhin ke Zeus. Dan bukannya seneng, Zeus di sini malah marah banget. Dikutuklah itu Raja Lycaon jadi serigala. Dan menurut salah satu versi, anak-anaknya Raja Lycaon juga akhirnya dibunuh semua sama Zeus. Nah itu tadi, dua cerita tertua tentang werewolf. Satu dari Mesopotamia, satu lagi dari Yunani. Dan dari situ, seiring berjalannya waktu, cerita-cerita rakyat tentang manusia serigala ini jadi makin banyak dan makin berkembang. Kayak di Armenia, ada cerita tentang perempuan serigala yang makan anaknya sendiri. Terus juga ada cerita dari Rusia tentang satu suku yang semuanya tuh bisa berubah jadi serigala. Atau ada juga cerita tentang prajurit yang bisa berubah jadi serigala buat sekedar berburu atau perang. Ya intinya banyak lah ceritanya jadinya. Werewolf stories as far back as you find recorded stories. And in all countries, in Greece, in Middle Europe, in Asia, they're everywhere. Kalau menurut Profesor Kaya Frank dari University of Hertfordshire, kata dia sejak dulu, serigala nih emang udah jadi simbol hewan yang kuat. Dan selain itu, dia bilang perilaku serigala juga mirip sama manusia. Mirip gimana? Contoh nih, yang paling kelihatan tuh ini. Serigala tuh hidupnya berkelompok. Hidupnya bareng sama keluarga mereka. Jadi di satu kawanan serigala itu biasanya ada ayah, ibu, sama anak-anaknya. Gitu terus sampai anak-anaknya nih gede. Ini kan cukup beda ya kalau dibandingin sama kebanyakan hewan lain. Yang biasanya si anak tuh cuma hidup sama ibunya. Sementara bapaknya nggak tahu kemana. Bahkan kadang mungkin nggak tahu siapa bapaknya. Tapi ternyata faktor-faktor dari serigala yang paling dikaitin sama manusia itu adalah perilaku kanibal mereka. Jadi ternyata sesama serigala tuh bisa aja
Mereka makan bangkai teman mereka sendiri buat bertahan hidup. Nah, kenapa sifat serigala yang ini yang dibilang paling dekat sama manusia? Karena dari sinilah akhirnya para pelaku kanibal abad pertengahan sering banget dianggap sebagai manusia serigala. Dan entah kenapa, para pelakunya juga ngaku aja kalau mereka tuh manusia serigala. Entah karena disiksa suruh ngaku, atau emang beneran percaya aja kalau diri mereka tuh adalah manusia serigala. Wolves themselves exist in many different countries and in many different continents. And because of this, they have become powerful symbols of the animal other. Wolves and their behavior is often very similar to how humans exist. Nah, manusia serigala sendiri, kenapa dia bisa jadi cerita rakyat yang beredar luas banget di Eropa? Dipercaya ini dimulai di sekitar abad ke-15 di Swiss. Terus nyebar ke seluruh Eropa di abad ke-16. Emang di abad ke situ ada kejadian apa? Kalau menurut histori, di tahun 1512 di Prancis, ada Pierre Bourgeois sama Michel Verdun, dua orang yang dipercaya sebagai manusia serigala. Kok bisa dianggap manusia serigala? Jadi waktu itu di Prancis, di tempat mereka tinggal, itu lagi banyak terjadi kasus anak hilang. Sampai akhirnya ketahuan kalau dua orang tadi pelakunya. Dan pas diciduk, mereka ngaku kalau mereka yang nyulik dan ngebunuh semua anak-anak yang hilang di sana. Langsunglah ditanya, gimana nih cara nyulik dan ngebunuhnya? Kok bisa semasif itu? Disinilah mereka berdua bilang kalau mereka tuh bersekutu sama iblis. Dan dikasih salep yang bisa ngubah mereka jadi manusia serigala. Makanya mereka bisa ngebunuh anak-anak tadi dengan cara dimakan. Percaya tuh orang-orang di situ. Langsung mereka diikat di tiang terus dibakar sampai tewas. Ya hukuman yang pantas ya sebenarnya ya. Tapi gue masih penasaran kenapa berubah jadi werewolfnya pakai salep ya. The story does say that Verdun was captured in wolf form. Nah, beberapa tahun kemudian di tahun 1573 masih di Prancis muncul lagi Kyle Scarnier yang ngaku ngalamin hal yang sama kayak Bourgeois sama Verdun tadi. Dia ngaku dia juga nyembah iblis. Terus dikasih salep biar bisa berubah jadi manusia serigala. Terus mulai deh dari situ, dia nangkepin anak-anak buat dimakan. Ngedengar pengakuan itu, ditangkeplah langsung Kyle Scarnier sama orang-orang. Dan dia langsung dieksekusi dengan cara yang sama kayak dua pendahulunya. Dibakar hidup-hidup. Tapi di antara kasus-kasus awal werewolf di Eropa yang tercatat dalam sejarah, ada satu kasus yang paling terkenal. Yang bikin terjadinya perburuan manusia serigala besar-besaran waktu itu. Kasus apa tuh? Kasus Peter Stamm, pembunuh berantai dari Jerman yang aktif di tahun 1589. Jadi basicnya Peter Stamm ini tuh sebenarnya petani kaya raya, yang menurut National Geographic dipercaya sama masyarakat sana dia mempraktekkan ilmu hitam. Dan di sini Peter Stamm ini dia bukannya menghindar, dia malah ngaku kalau ya emang dia tuh bersekutu sama iblis. Terus dia dikasih sabuk ajaib yang bisa bikin dia berubah jadi serigala. Terus dia juga ngaku udah ngebunuh 14 anak kecil dan 2 orang wanita hamil buat dia makan. Dan dia juga ngaku kalau dia tuh berhubungan sama anak kandungnya sendiri. Nah, gara-gara pengakuannya ini, akhirnya waktu dia dieksekusi, anak istrinya tuh juga ikut dieksekusi. Kalau Peter Stamm, dia dipotong-potong dulu baru dibakar. Kalau anak istrinya dikulitin dulu, baru dibakar. Ngerinjir. Oh iya, eksekusi mereka nih jadi tontonan publik ya. Orang-orang pada datang di sini. Mereka pengen lihat gimana manusia serigala kalau dibakar. Ya gosong-gosong juga sih ya. Ya sebenarnya kalau kita lihat di sini, kasus Peter Stamm ini masih mirip kayak kasus-kasus sebelumnya ya. Tapi di bagian setelah eksekusinya lah yang bikin kasus ini jadi terkenal banget. Jadi abis Peter Stamm meninggal, orang-orang tuh ngerasa kalau Peter Stamm ini bukan satu-satunya manusia serigala. Apalagi laporan tentang anak-anak hilang tuh masih ada. Orang-orang jadi mikirnya, ini kan berarti manusia serigala di luar sana tuh masih banyak. Belum musnah semuanya ini. Dan akhirnya mulailah dari situ. Diadakan perburuan manusia serigala di seluruh Eropa. Dan ini langsung jadi periode puncak teror manusia serigala sepanjang sejarah Eropa. Orang-orang yang diduga manusia serigala langsung disiksa. Baru diduga langsung disiksa. Terus selain itu pawang-pawang serigala juga dieksekusi. Bener-bener nggak pakai diperiksa dulu tuh.
Baru dicurigai, langsung eksekusi. Nggak ada harganya ya nyawa dulu tuh. People all around were afraid that strange, magical things were happening to other people and against them. Once a hysteria begins, it tends to spread. So that when a really gruesome crime was met up with, werewolves were immediately suspected. Dan ya udah, berlangsung terus itu perburuan manusia serigala sampai abad ke-18. Di abad ke-18, perburuan manusia serigala akhirnya kelar. Karena laporan teror manusia serigalanya juga udah nggak ada. Dan yang paling penting, orang-orang Eropanya sendiri, waktu itu, mereka tuh udah mulai percaya kalau fenomena manusia serigala ini cuma halu doang. Sebenarnya ini nggak nyata. Nggak pernah ada bukti transformasinya juga kan. Fenomena manusia serigalanya sendiri, akhirnya ini dianggap sebagai penyakit. Nama penyakitnya tuh lycanthropy. Berasal dari kata lycanthropos tadi. Kata manusia serigala dari bahasa Yunani tadi. Jadi ini tuh sebenarnya penyakit apa? Kalau menurut Britannica, penyakit ini masuknya gangguan mental. Di mana penderitanya percaya sepenuhnya kalau mereka itu adalah serigala. Atau bisa juga hewan lain. Padahal enggak, mereka cuma manusia biasa. Dan dipercaya penyakit ini tuh disebabkan sama tahayul yang kesebar luas. Denger tahayul, lama-lama masuk, lama-lama percaya, lama-lama ngerasa kayaknya manusia serigala yang diomongin itu gue deh. Mulailah dari situ mereka berburu bocah buat dimakan. Ada. Terus ada juga nih, kasus werewolf jenis lain. Nggak makan anak kecil yang ini. Ini pertama kali terjadinya tuh di tahun 1725. Waktu itu sempat ada anak laki-laki yang ditemuin telanjang sambil jalan pakai 4 kaki di Jerman. Dari situ akhirnya anak ini diamanin dan dikasih julukan Wild Boy. Terus dipercaya juga anak ini nih dirawat dan digedein sama kawanan serigala. Lu sering denger lah ya cerita-cerita model gini ya. Terus akhirnya anak ini dikasih nama Peter. Nah, Peter ini dia tuh nggak bisa ngomong atau berdiri tegak kayak manusia normal. Tindak tanduknya pokoknya semuanya tuh kayak serigala. Dan ya udah, nyebar cerita tentang Peter ini. Sampai akhirnya Peter dibawa ke Inggris. Buat jadi hiburannya King George I sama King George II. Dan akhirnya dari situ Peter ngabisin hidupnya sebagai peliharaan di Inggris. Kasian ya. Tahu gini mending nggak usah ditemuin gak sih? Dan sebenarnya kasus-kasus atau cerita-cerita anak yang digedein sama serigala tuh emang banyak banget ya. Makanya kan tadi gue bilang, lu pasti sering nih denger cerita-cerita model gini. Nggak cuma Peter doang. Bahkan kasus-kasus kayak gini juga banyak ditemuin sampai berabad-abad kemudian. Sampai masuk ke zaman modern. Jadi gimana? Apa perlu kita bahas nih cerita-cerita tentang bocah-bocah yang diasuh sama serigala? Silakan komen. In among the courtiers and ladies in waiting is one of the most mysterious figures in the history of the royal court. He was known simply as Peter the Wild Boy. Dan ya kayak yang kita tahu, mitos tentang manusia serigala sendiri masih terus dikenal sampai sekarang. Dan di sini waktu sama sebab transformasinya nih juga beda-beda ya. Tergantung lokasi ceritanya, berasal dari mana nih ceritanya. Yang paling terkenal tuh berubah jadi werewolf karena bulan purnama. Terus ada juga yang berubahnya karena pantangan. Ya banyak lah. Dan selain penyakit lycanthropy tadi, yang halu gara-gara kebanyakan kena tahayul tadi, ada juga yang percaya kalau mungkin aja beberapa indikasi penampakan manusia serigala itu disebabkan oleh penyakit-penyakit lain. Misalnya, ada orang disangka manusia serigala karena dia berbulu lebat sebadan badan. Padahal itu bukan gara-gara dia manusia serigala. Itu karena dia kena penyakit hypertrichosis. Tapi karena waktu itu pengetahuannya belum nyampe kan, jadi dijudge ini orang manusia serigala. Atau bisa juga karena penyakit porfiria, penyakit yang bikin kulit kita terbakar kalau kena sinar matahari. Makanya gara-gara ini orangnya nggak pernah keluar rumah siang-siang. Keluar rumahnya selalu malam-malam. Disangkanya dia manusia serigala. Intinya ya orang-orang ini nih sebenarnya sakit. Kelihatan dari fisik mereka atau dari habit mereka, tapi malah dianggap manusia serigala. Langsung dieksekusi pula kan. Ada. As early as the 2nd century and well into the 18th century, lycanthropy could refer to both the literal transformation of human to wolf using magic
and to a form of mental illness where a person believed they could become a wolf. Oke, sekian dari Baguling kali ini tentang sejarah werewolf, sejarah manusia serigala. Kalau lu mau revisi kali gue udah salah, atau lu mau nanya, atau mau nambahin yang ada di video, bisa lu tulis di komen, kita diskusi kayak biasa. Sekali lagi, thank you udah nonton, jangan lupa like, comment, subscribe. Bye! Terakhir majas itu semua usahamu